sudah baru kalian terartikan. Padahal di situ padahal di situ Allah itu proper name. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, di dalam kitab Bible kalian yang kalian pahami itu Allah itu proper name atau apa? Kalian sebenarnya pakai Allah, bukan Allah. Kalau kalian pakai Allah, kalau kalian pakai Allah, gitu ya. Nah, coba kalian klik di Google aja kata Allah. Itu munculnya apa? Wah, munculnya apa? Coba di dalam Google aja, coba kalian klik Allah itu muncul apa? Bahasa Arab. Ya iyalah, karena kan mungkin Google. Ya iya. Nah, kalian ambil dari serapan bahasa Arab, terus kalian sekarang saya tanya kepada kalian, Allah itu menurut kalian ini proper? Saya tanya dulu. Saya tanya. Saya tanya. Allah itu dalam pemahaman kalian sekarang ini proper name atau generic name? Itu ada pronoun bahasa apa itu Allah? Aduh. Kalian ini gimana sih kalian ini? Karena di kamus bahasa Indonesia itu tidak ada Allah, bro. Adanya Allah. Enggak ada. Orang ini sebenarnya begini ya, Bang. Tidak ada tulisannya Allah. Orang ini ketika memang tidak bisa menjawab, apa salahnya untuk jujur gitu? Bukan tidak jujur kita, Bu. Ibu yang tapi tidak mau jujur. Ketika kamu memang tidak bisa lagi Allah itu ada. Bernarasi, jangan membuat satu asumsi. Ibu yang tidak itu bisa menerima. Loh, bukan ibu yang tidak tahu. Kalian itu adalah ciri-ciri orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa sebenarnya kalian itu tidak tahu siapa Tuhan kalian. Satu yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah ini. Jadi siapa yang membangkitkan Yesus itu adalah Yesus sendiri. Siapa yang mencabut nyawa Yesus itu adalah Yesus sendiri. Coba mikir dulu. Kalian ini ya, dengar. Dengar, kau dari tadi enggak paham enggak? Gimana tertulis dalam Bible-mu lakum dinukum wal yadin mana? Mana? SKT kamu sendiri, kamu bisa menjalankan. Kamu tahu enggak sejarah turunnya? Kamu tahu enggak sejarah turunnya? Kamu tahu enggak sejarah turunnya ayat itu lakum dinukum wal yadin? Apa sejarah? Asbabun nuzulnya tahu nggak itu? Nggak tahu kan? Ya jangan terlalu banyak ngomong. Iya, kalau saya baca itu dari Al-Kafirun loh. Al-Kafirun, siapa Al-Kafirun itu adalah orang kafir. Siapa orang kafir? Itu adalah orang yang di luar non-Muslim. Makanya syukur saja di situ tidak dibuat non-Muslim. Dari dosen di Makassar, dosen, inilah cara ciri-ciri orang yang pemikirannya ciru. Jorok tadi di selangkangan tadi. Ini bidadari surga ini sudah turun ini, sudah nggak nyabar, sabar bidadari dari surga ini. Masya Allah. Kalian akui juga ya bidadari surga ada ya dari Islam. Salah satu dari 72 bidadari ini. Tapi nggak apa-apa. Ini bidadari nomor berapa ini? Oke. Ini bidadari nomor berapa ya? Oke, mau lari kemana nih? Bidadari nomor berapa ya? Mana dalilmu bidadari? Ayo tunjukkan dulu. Mana dalilmu? Ayo bawa dalil. Datamu mana? Saya bacakan ya. Matius 21:31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus, Bunda Rama saya ngomong nih. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Artinya, Anda ini sudah ditunggu perempuan sundal di surga. Merdeka. Astaga. Itulah Anda tidak mengerti. Kamu kalau mau hujat nomor 1 kamu. Setelah kami minta data nggak kasih. Padahal tadi dokter membacakan data. Mau lebih dahsyat saya kasih. Mau lebih dahsyat saya kasih. Mulai menghujat. Mulai menghujat saya kasih lebih dahsyat. Yakin ya. Sekarang saya menjelaskan. Saya kasih lebih dahsyat ya kamu. Kamu jangan jelaskan. Dari tadi kamu dengan Bang Handi, dengan Bang Sidik, Papa Jualan juga, si Charlie juga. Sekarang giliran saya ngomong dulu ya. Yang kamu katakan saya bidadari nomor berapa, Masya Allah. Mama sekarang ya. Mama
Ngeri. Dengar dulu, The power of SKT. mama. Gimana The power of mama. Ayo lanjut. Ya. Ini bidadari Dengar dulu, merdu nih. SKT Ayo, ya. silakan. Ya. Kalau Apalagi senyum. Ya laki-laki, Allah ya Robbi, indahnya ya, senyumnya. diam dulu SKT Charlie diam dulu ya. Yang udah umur 60 waktunya sebenarnya Kau tidur juga jam diem. segini ya. Kau juga diem. Popok manis ya, popok manis. Begini loh, Bang Kau SKT juga ya. diem. Papa jalan. Oh iya, saya tidak bisa diem di sini, Bang. Hei, kalian, Kau juga diem. begini ya. Kalau orang Islam itu tuh laki Muslim itu dijanjikan 72 bidadari itu yang belum pernah dijamah-jamah, ya. Sementara kalian nanti ke surga ketemunya sama wanita pesundal yang sudah dijamah-jamah, ya. Itu bedanya. Itu bedanya ya. Dalilnya mana dalilnya ayatnya? Dalilnya kan Yasin berapa? Itu tadi dibacakan. Tadi dibacakan. Oh, jadi nanti Kalau dia bacakan, kalau dia bacakan, yang lain SKT. Kalian Saya malah baca di surga rupanya. Saya baca lagi datanya. Saya baca lagi datanya Islam ya. itu kawan-kawan di surga nanti Matius kerjanya. 21:31. Siapakah Oh, di di Quran, antara bro. kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa? Berarti Perempuan sundal menunggu Anda. di surga itu Perempuan sundal menunggu Anda. Merdeka. boleh saya jelaskan? Merdeka. Sekarang boleh saya bertanya tidak? Jadi sekarang SKT Sekarang saya boleh bertanya nggak? Katanya gini. Katanya Kristen ini. Katanya Kristen ini kalau masuk surga jadi malaikat gitu loh. Nah, malaikat itu malaikat itu berperang loh. Di surga kalian itu masih ada perang. Perempuan Jadi sundal kalau ini mau diapain? Nanti dulu sebentar. Muslim yang lain dulu. Perang Muslim di tempat tidur di atas dipan. Iya. Muslim Di atas sebentar dulu ya. dipan. Pertanyaannya. Perang di atas Ini dipan. perempuan sundal di surga Loh, ini kalian mau kamu ngapain dari nanti? tadi bertanya. Perempuan sundal ini untuk apa? Perempuan sundal, bunda dengerin dulu bunda. Perempuan sundal Satu-satu kita ya. ini, perempuan sundal ini di surga untuk apa? Jadi Boleh gini, saya jelaskan? Ya silakan. merasa Dapat dirinya dor. paling suci. Dia suka menghina sesamanya manusia, dia memandang rendah orang lain, ya. Saya Tapi baca lagi datanya. Ini bukan penghinaan, ini data Bible-mu bro. orang Ini data loh ini, Bible-mu lo ngomong, bukan saya. Saya baca loh. Baca Yang satu perikop. Apa satu saya bacakan perikop. lagi? mengakui Satu dirinya perikop, tidak suci. bacakan. Satu. Banyak yang menjadi yang terdahulu, Siapakah di antara ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya, Astagfirullahaladzim. Orang yang merasa dirinya artinya ada perempuan sundal yang menunggu Anda di surga. Silakan nikmati ya bro. Dengar, Charlie. dengar, saya jelaskan ya. Udah itu. La haula wala Maksudnya Yesus quwata illa billah. Maksudnya Astagfirullah. Yesus Astagfirullah. bahwa Bang, Orang sebagai kok orang gak enak kali ya? Ah, inilah kalian Berlomba-lomba nggak fair. Orang kita mau masuk menjelaskan surga kalian ini untuk mendapatkan yang baik, kok perempuan dapatnya yang sundal ini pesundal ya? ngomong aja kerjanya. Perempuan sundal ini ngomong aja kerjanya. Ya Allah ya marah ya? Robbi. Framing ya? Ya Allah ya Aduh, Robbi. marah ya? Tapi Perempuan katanya saya sundal bidadari. ngomong, Bidadari Kan nomor berubah berapa? status. Jadi gini, Amsal 7:18-20. Jadi jangan didengarin sama istri kalian ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Jangan-jangan kalian istri kalian ini dengar nih. Nah, Itu jadi bukan awas, sebagai ini agama selingkuh itu. ini. Ini selingkuh ini karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. ada Wah, iya, sidik kita jangan kan dipotong. Ada birahi Oh, iya, sampai iya, pagi. itu tidak ada Birahi yang sampai dikatakan pagi. itu. Oh iya, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Au! Agamamu, agamamu.
Ia sedang perjalanan jauh. Kalau udah terpojok kayak gitu ya. Amsal 7 18 20. Kenapa? Waduh, apa ini? Kelihatan. Aduh. Ini lagi malam sunnah loh. Ini lagi malam sunnah. Apa nggak dapat jatah ini? Nih, marilah. Ini ajaran ini nggak dapat jatah. Ini selingkuh, ini selingkuh. Dibacain perempuan diam dulu, dibacain Pak Sidik. Gede suara Anda. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Waduh. Aduh. Ini ajaran, aduh, ini hati-hati loh. Hati-hati didengar, terguncang kan? Terguncang kan? Ini dijelaskan kalian bicara. Terguncang Pak. Terguncang. Benar kan? Terguncang. Punya Roh Kudus. Kalian ngomong kalian masuk setan. terus. Lo itu yang tertulis, hati-hati. Bentar, jangan didengarin lo di sini. Kalau ada sama istri, kabur ke dapur. Nanti saya bacakan lagi. Wah, itu dipikir istri bisa begitu kan, gitu yang tertulis. Ujung-ujungnya kalian masuk setan, kita main seks, ya kan? Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suami tidak ada di rumah, ia sedang perjalanan jauh. Ini kita pakai data loh ya. Ini kita pakai data. Ini kita pakai data. Boleh kalian ngomong terus. Ini kita pakai data. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Marilah kita. Mau lagi Pak? Mau lagi Pak? Mau lagi Pak? 2 Samuel 12 nomor 11. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil, Tuhan akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ya, orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Apa ini kalian ini? Kalau ada muslim, silakan hubungi aku ya, diam aja. Kalau ada Astaga. Bang Sidik, berarti ayat ini mengajarkan apa, Bang Sidik? Ayat ini mengajarkan apa? Yang mana? Yang dibacakan tadi semua. Itu loh. Ini Tuhan mengambil istri kalian di depan mata dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istri di siang hari. Loh, kok begitu sih? Apa itu? Kabur satu. Ajaran apa itu? Mana siapa yang kabur? SKT. Ajaran apa itu di Bible itu? Mau lebih dahsyat. Mau lebih dahsyat saya kasih. Mau lebih dahsyat saya kasih. Bilang aja kalau mau lebih dahsyat saya kasih. Mau lebih dahsyat. Mau lebih dahsyat atau gimana? Tapi Mau lebih dahsyat atau masih mau menghujat? Sudah kesurupan. Hah? Mau lebih dahsyat? Mau saya kasih lebih dahsyat? Oke, saya kasih lebih dahsyat ya. Gak mau diam kamu, saya kasih lebih dahsyat. Saya kasih lebih dahsyat ya. Itu di kitabmu. Kok itu yang tertulis? La ilaha illallah. Mau saya kasih lebih dahsyat? Muhammad Rasulullah. Atau saya. Udah kencang nih. Astagfirullahaladzim. Malam-malam. Udah kejang-kejang nih. Mau saya buka kidung. Buka kidung lagi. Kidung Agung. Saya buka kidung Agung. Apakah pantas? Bang SKT sama Cari, aku nanya. Makanya jangan menghujat. Padahal kamu nggak tahu tuh kitabmu. Apa pantas ada di Bible? SKT, aku tanya, apa itu pantas ada di dalam Bible-mu? Katakan begitu. SKT, apa itu pantas di Bible? SKT.
Ibu jangan mendesak. Mau saya kasih lagi. Kejadian. Udahlah, malam sunnah. Kejadian 9. Apakah itu pantas disebut kitab suci? Kurasa nggak pantas lah. Masa Nanti saya baca lagi ya. kata-kata Jangan parno? menghujat kau, makanya jangan menghujat. Kenapa Saya kasih bisa? patah loh. Allah ya Rabbi. Kamu baik-baik. Dan udah mulai kan kamu? Allah ya Rabbi. Ada apa dengan dirimu, Bang? Ada apa dengan Bibelmu, Bang? Ada apa dengan Bibelmu? Ada apa dengan Bibelmu, Bang? Apakah pantas itu di Bibelmu ada kata-kata parno seperti itu? Ada apa dengan Bibelmu, Bang? Kejang-kejang ini. Kejang-kejang ini. Jangan jangan menghujat Pak. Pak jangan menghujat. Kak, jangan menghujat. Kalau Bapak buka di bilangan 3136 bis. Bentar. Bapak buka di bilangan 3136 di bis terjemahan bis. Bapak di situ menemukan bahwasannya 32 orang perawan dipersembahkan untuk Tuhan. Bilangan 3136 bis ya, itu bis. Itu terjemahan bis, silakan buka. Apa di situ Bapak bunyinya? Jadi jangan menghujat ya. Jangan menghujat. Kalian kan kalau udah nyungsep begini kalian. Bapak SKT. Jangan main-main sama saya. Bapak SKT. Jangan main-main. Bapak SKT. Jangan main-main Pak. Bapak SKT. Jangan main-main. Ya, jangan main-main. Bapak SKT. Bapak SKT. Bapak SKT. Bapak SKT. Masih mau saya bacakan lagi, masih ngomong kamu. Kau masih ngomong, saya bacakan Yeskil ya. Saya bacakan Yeskil semua Bapak. satu perikop ya. Mau? Sampai tahunnya udah habis. Bacakan, mau? Bacakan. Oke. Dalam segala Diam dulu SKT ini Udah kejang-kejang kan? Udah kejang-kejang kan? Udah kejang-kejang. Diam dulu. Silakan dibaca. Ya. Silakan dibaca. Baca Bang, biar dia tertarik. Oke, saya baca ya. Besarin. Ya. Besarin ya. Baca saya bertanya, tujuan Anda membaca mau minta penjelasan atau hanya sekedar Bapak agak jelas Pak. Suara Bapak nggak jelas. Kenapa ada ayat-ayat parno di Bibelmu? Mereka bersundel di Mesir. Mereka bersundel pada masa mudanya. Di sana susunya dijemah-jemah. Dan dada kepermanannya dipegang-pegang. Pegang-pegang Pak. Dipegang-pegang Pak. Itu apa Pak? Saya baca yuk. Saya baca yuk Pak. Loh, kok gitu sih Bapak? Kenapa tidak ada lomba baca Bible? Kenapa tidak ada lomba baca Bible? Nanti kalau dibacakan ini malu. Aduh. Kalau kita kasih dalam Islam ada lomba baca Saya bisa Quran. buka open cam, di follow ya akun saya teman-teman ya. Di follow ya teman-teman ya. Makanya Pak, jangan menghujat. Karena pada dasarnya kalian ini Follow ya. makanya jangan bawa-bawa tujuh dua bidadari padahal nggak tahu datanya. Saya minta data nggak kasih data, berarti penghujat kan? Makanya Itu Pak, ada apa? coba Bapak bagaimana? Jadi jangan hati-hati kalau diskusi baik-baik, jangan menghujat Pak. Saya sadis Pak ya. Follow saya guys. Ya, guru bapak aja, guru bapak di Komal, si Kiamat, si Nyirati, nyungsep kabur-kaburan, apalagi cuman bapak ini. Ya ampun, gua tabuk. Apalagi? Apalagi? Oh, mana datanya? Nggak tahu sejarahnya. Mana datanya? Nggak tahu sejarahnya. Sekarang saya jelaskan. Anaknya itu anak kandung atau bukan? Jelaskan. Anaknya itu anak kandung atau anak angkat? Anaknya itu anak kandung atau anak angkat? Nggak tahu kan sejarahnya? Nggak tahu kan?
Enggak tahu kan sejarahnya? Itu angkatnya. Enggak tahu sejarahnya kan? Ah, kan enggak tahu. Itu angkatnya. Nah, sekarang saya bacakan lagi Eskil ya. Angkatnya. Sekarang saya jangan kejang-kejang Pak, jangan kejang-kejang, jangan kejang-kejang. Putus dia jaringannya, Bapak SKT. Bukan, Bapak berarti Bapak membawakan data palsu. Saya akan buka Bible 1928, oke? Bisa ya? Bible 19. Siap-siap Pak, bertahan. Bapak kan buka data palsu, nggak mau menunjukkan. Saya buka Bible 1928. King James. Aduh, ngeri tuh, ngeri. Bapak kan mau menghujat di sini Pak tentang ini. Saya buka ya. Bapak nggak ada data ya, nggak bisa menunjukkan data. Hadis palsu atau hadis doif ya. Apa premis Bapak tadi? Saya akan buka. 72 bidadari. Saya akan buka. Loh, yang ya. dulu siapa? Ini loh Pak, ini yang tertulis Bible 1928. Mau saya baca Bible 1928 mau? Mau otentik mau saya baca Bible 1928? Yang menghujat. Matius 20:22. Siapa duluan yang menghujat? Saya bacakan ya. Kejang-kejang kalian nih. Kejang-kejang kalian kalau saya bacakan nih. Coba silakan kalian buka dulu. Coba Oten buka dulu Bible 1928 mau? Saya bacakan. Nah, makanya. Terus terus kamu tadi mengatakan kamu nggak tahu. Terus apa? Fitnahmu di situ apa? Apa fitnahmu? Apa asumsimu tadi apa? Apa asumsimu tadi? Katanya apa? Katanya apa tadi asumsimu? Asumsimu. Oh, walaupun itu emang kamu ajaran apa di situ tertulis? Apa yang dikatakan di situ? Apa coba? Apa? Loh. Iya, apa tadi? Anak angkat terus kenapa? Kenapa anak angkat? Kenapa? Kenapa? Sekarang saya tanya, hukum di dalam hukum. Sekarang saya tanya, hukum di dalam Bible-mu adakah untuk tidak menikahi mertuamu? Adakah tidak menikahi anak tirimu perempuan? Ada? Saya tanya. Ada enggak? Ada? Yang apa? Sekarang saya tanya. Tidak boleh? Menikah, kan kamu misalnya contoh, menikah dengan istrimu itu janda, punya anak perempuan. Ya, punya anak perempuan, anak tirimu. Ada enggak di dalam hukummu tidak bisa kawin dengan anak tirimu perempuan? Ada enggak? Dan ada enggak di dalam Bible-mu yang tertulis mertuamu bisa kamu naki? Kami bisa tidak mengajarkan tentang hal-hal seperti itu. Makanya nggak ada aturan kan kalian? Nggak ada aturan kan? Nggak ada aturan kan kalian? Kalian boleh kawin dong. Kawin dong. Apa? Poligami. Tuhanmu dipoligami kan? 3 tapi 1. Betul? Tuhanmu dipoligami betul tidak? Tuhanmu dipoligami betul tidak? Tuhanmu dipoligami betul tidak? Tuhanmu dipoligami tidak? Poligami. Lah, lo 3 kok. 3 tapi 1 dipoligami kan? Lo gimana? Sekarang saya tanya. Yesus itu lahir dari hasil poligami tidak? Daud, tahu nggak sejarah? Dari hasil poligami nggak Yesus itu? Poligami. Nggak, makanya kalau berbahas harus punya data kamu. Tahu nggak sejarah Yesus gitu loh. Ya, jadi jangan terlalu banyak congor setelah dibawakan. Kamu nggak itu bahaya apa? Udah satu-satu kabur nih. Aduh, kasihan kamu nih. Aduh. Makanya jangan cuma asal congor. Yang satu. Udahlah, jangan bahas setelah bahasa yang ini aja. Nanti saya bahas tentang kamu mental kamu. Jangan cuma asal congor. Padahal kamu nggak tahu sejarah. Gitu. Ini kubaca hukum perkawinan masalah perempuan ya di Bible-mu ya, SKT, otentik, dan siapa lagi ya? Ulangan 22. Apabila seseorang sabar ya, ini kubaca sabar ya. Apabila seseorang bertemu dengan gadis yang masih seorang perawan, dengar dulu le. Apabila seseorang bertemu dengan gadis yang masih perawan dan beliau belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya sebab laki-laki itu telah memperkosa dia.
selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruhnya pergi. Wow. Jadi kalau dia mau gadis cantik, dia tengok-tengoklah baru dia paksa tidur. Terus dia membayar denda 50 sikal karena dia telah memperkaos. Ya Allah ya Rabbi, lucu-lucu aturan di agamamu ya. Ulangan 22. Apabila seseorang bertemu dengan gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki itu yang sudah tidur dengan dia memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruhnya pergi. Ya Allah, jadi kalau kamu mengini orang ya, terus kamu kedapatan, aduh nggak ada keadilan ini Bang Oten, ini nggak ada keadilan. Ya, kamu sudah memaksa seorang gadis tidur dengan kamu dan kamu kedapatan, dia malu, kamu hanya membayar 50 sikal, kemudian kamu harus mengawini dia. Ini ketidakadilan. Oten, coba kau tanggapi ini nggak ada keadilan ini ya. Misalnya nih, kalau kamu dapati seorang perempuan atau seorang gadis yang masih perawan, waduh, perawan lagi. Ya Allah ya Rabbi. Ulangan 22-28, silakan kau cari di Bibelmu. Apabila SKT dan otentik, apabila seseorang bertemu dengan gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan. Ya Allah ya Rabbi, kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Ini aturannya apa ini? Ini ketidakadilan. Ketidakadilan ini Bang. Itu bukan aturan orang Kristen. Suaramu tenggelam. Betulnya dulu. Kenapa dari tadi suaramu ini timbul tenggelam kayak orang kelelep. Coba itu betulnya dulu itu inimu. Baiki dulu itu inimu lah. Kamu bergeser naik ke atas pohon atau naik ke loteng tingkat rumahmu itu. Kalau rumahmu bertingkat naik lah atau kemana lah. Baiki jaringanmu dulu kedengeran. Tuh, kedengeran. Iya, dua orang ini SKT sama Oten. Dua-dua ini ada apa ini sinyalmu begini sih? Coba tolong apakah sinyal cuma aku yang begini kedengerannya? Apakah sekalian yang lain coba yang lain? Emang aku yang kurang bagus sinyalku kah? Anda memang sinyalnya putus-putus. Sinyalnya kurang bagus, Bu. Dengar tuh. Kamu yang timbul apa kamu di dasar kolam? Ayo naik, jangan di dasar kolam. Ayo naiklah, kalau kamu diskusi jangan di dasar kolam. Timbul tenggelam suaramu. Sedikit Bunda. Ya jadi silakan. Bang Otentik, Bang SKT. Jadi makanya saya bilang segala sesuatu yang kalau kita tidak tahu tuh jangan dipaksakan, biar jangan bernarasi dengan berasumsi. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Dengar dulu Bang. Iya, dengar dulu. Ketika saya juga kalau naik ke roomnya Oten, kalau memang saya tidak tahu jawab, saya bilang saya nggak tahu. Dan alhamdulillahnya mereka tidak memaksa di situ. Karena apa? Mereka tuh senangnya tuh dengan kejujuran. Tapi beda dengan ada orang-orang, oknum-oknum yang memang tidak tahu tapi dipaksakan tahu. Dan ujung-ujungnya apa? Jadi kebodohan, ketololan itu akhirnya keluar gitu loh. Jadi pada waktu tadi tanya jawab dengan Bang Handi aja memang gimana saya bilang ya. Makanya saya dari tadi diam aja di situ. Saya mikir ini kalau nggak tahu ya udah gitu. Ini kalau nggak tahu ya udah gitu. Itu omonganmu. Apa yang dipaksakan? Kok omonganmu? Kan betul waktu ditanya soal ini, jawabnya yang lain, soal itu dijawab yang lain. Ujungnya apa? Ini ya 1,2, 1,1 mata memandang itu sebagian menilai itu kebodohan yang ada loh. Lah iya, kamu bodoh. Bang. Lah kan baru kan dikasih tahu dia ngeyel panas. Ya kayak begini ini. Kelompok mau duluan.
Oh, kelompok apa? Kami nggak punya kelompok. Kami nggak punya kelompok. Ya udah, nggak usah. Jangan emosi. Pelan-pelan. Tarik nafas. Minum dulu air putih. Bang. Ayo, minum yuk. Tidak bertanggung jawab. Oh, bukan nggak bertanggung jawab. Ketika ditanya tadi, sekarang saya tanya, siapa tadi yang berdebat sama Bang Handi? Siapa yang berdiskusi sama Bang Handi? Papa jualan. Terus kalian saksikan kan? Memang yang ditanya Bang Handi kan nggak ada sampai banyak kali dijawabnya kan. Jadi akui saja lah. Kalau memang nggak tahu gini loh Bang. Ketika Anda jujur, Bunda, ya. ayo kita dua dengan dua, kita dua, mereka dua, ayo. Kita diskusi santai Bang ya. Kita sebenarnya aja, ya. tidak ada gunanya Bunda, karena gini. Begini loh. Nggak ada. Mereka tuh udah mentok sebenarnya, mentok. Bang SKT, suaramu jaringanmu nggak bagus. Ngomong, suaramu nggak bagus, oi. Entah apalah dibilang. Jadi begitu ya Bang Otentik. Saya juga di sini sebenarnya ya. Kalau dari tadi kalian yang berdiskusi sama Bang Handi itu sebenarnya baik. Cuman apa? Ketika yang ditanya Bang Handi itu tidak dijawab kalian, makanya dia ulang-ulang. Coba kalau jawab enggak, itu kan selalu cobalah buang dulu egomu Otentik. Itulah kalian sebenarnya. Kalian itu apa? Keras. Makanya kalian itu sama seperti Bani Israel. Bani Israel itu keras apa ya? Pelawan kayak kalian lah itu. Nah, jadi saya di sini ya tidak waktu mulai kalian naik, saya tuh tidak ada kayak ngomong menghujat sama kalian ya. Dan terus omongan tuh tidak ada pertama menghujat. Tetapi ketika kalian sudah marah, kalian menyinggung 72 bidadari, ujungnya apa dikeluarkan Bang Handi? Yaitu wanita bersundal. Karena apa? Otak kalian itu udah tahu, kami udah baca. Ujung-ujungnya kemana gitu loh. Itu sendiri. Jadi kebetulan Bang SKT, tolong baguskan dulu jaringanmu. Nggak kau tengok itu merah. Kau masih ngomong entah apa kau ngomong. Emang lagi di hutan. Jangan ngomong Bang SKT, jangan ngomong dulu. Jaringanmu nggak bagus. Dia di hutan. Jaringanmu nggak bagus Bang SKT. Mau saya kasih ayat dahsyat lagi? Pernah bawa data. Atau mau apa? Jangan Bang Sidik. Mau saya kasih ayatmu yang dahsyat atau gimana? Jangan Bang Sidik. Gimana? Makanya. Gimana? Kenapa sebut saya? Saya lagi makan nih. Kenapa? Mau menghujat? Udah. Saya nggak menghujat kalian. Saya baca data kalian. Sementara kamu memaparkan sesuatu nggak ada data. Nggak ada data. Ya udah Otentik. Nggak ada data. Jadi saya nggak menghujat. Saya membaca Bible-mu. Ya, Biblosmu yang saya baca. Paham? Kamu jangan kepanasan loh. Paham? Amsal 18:20 tadi. SKT, SKT, apa tadi? Kamu menghujat dan melecehkan dulu siapa? SKT, jaringanmu. Mau saya kasih lebih dahsyat? Saya lagi makan, jangan sebut-sebut nama saya. Dengar. SKT, ya Allah. Otentik, tolong bilang dulu sama SKT tuh jaringannya. Kok bicara jadi kayak yang mana? Sebentar Bunda. Yang mana menghujat? Yang mana kami duluan menghujat? Yang mana Abang Sidik dengan Bang Handi mana? Kata-katanya yang menghujat mana, yo? Yang mana silakan. Yang mana? Yang mana kok itu yang mana sih? Kalau ada data di Biblemu, Bang. Kalau ada data di Biblemu itu bukan menghujat, itu fakta. Kalau menghujat itu nggak ada datanya, itu menghujat. Kalau misalnya begini ya, mereka bilang ya, kenapa kalian menyebut Yesus itu domba? Di Biblemu ada tertulis, Bang. Ya, anak domba Paskah telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, itulah hujatan kalian kepada Yesus. Anak manusia, anak Maria, kalian sebut domba. Kan kamu menghujat itu. Otentik. Itu menghujat. Otentik. Coba kamu tuh bisa nggak sih mencerna kata yang mana dibilang menghujat? Ketika menghujat itu dikasih tahu tuh yang tidak ada di dalam kitabmu. Itu maksudnya menghujat. Ketika dibaca ayat-ayat dalam kitabmu, kenapa kamu beranggapan kami menghujat? Coba kamu berpikir dulu pakai akal sehatmu. Diam dulu Otentik. Dari tadi kan kamu sudah berbicara beberapa jam. Saya hanya mulai dari jam 1:30. Jam 1:30 ya.
dari jam 12:30 sampai jam 1 ini ya. Saya kasih tahu sama kamu ya, otentik. Cara berdiskusi itu yang enak. Kalau memang kita tidak tahu jawab, ya udah pas gitu loh. Nanti datang Bang Hadi kasih pertanyaan yang lain. Pas gitu, enak. Ini nggak ngotot dia menjawab, ujungnya ditanya-tanya terus nggak tahu menjawab. Akhirnya apa? Kedodolan yang keluar. Banyak yang nonton loh. Ya, banyak ya, kalian gitu penghujat. Kalian comot-comot ayat. Lo kok penghujat? Comot-comot menghujat itu apakah comot-comot ayat? Ayo tunjukkan mana. Coba sebut mana. Datanya mana, bro? Datanya mana, ayo. Tunjukin datanya, ayo. Saya dibaca kalau suara saya putus-putus. Sekarang bagus, mantap. Mantap. Apa kamu sudah keluar dari hutan? Udah mantap, bagus. Belum. Tapi udah bagus. Jadi ayat mana yang menghujat? Coba didengar dulu lah. Ini mumpung. Dari tadi kan saya dengar kamu. Sekarang kamu dengar saya dong. Kamu ada nggak lihat saya tuh bicara dari tadi? Saya tanya dulu. Kan nggak ada. Baru ini saya angkat bicara. Di mana yang menghujat? Coba kasih tahu dulu. Salah satu kalian. Jangan kalian dua yang ngomong. Ya di mana? Sudah belum. Ya, di mana? Jawab aja. Kan giliran ditanya kayak gini ini makanya orang nggak suka nengoknya. Ini belum dijawab, belum diwawancarai. Udah dulu. Kamu pernah nggak diwawancarai? Sudah abal-abal. Ini room ini direkam nggak? Biar kelihatan. Lihat dari menit ke berapa ada mereka menghujat. Apa hujatan? Apa? Diputar. Apa? Cepatlah. Yang mana? Yeskil 23. Yeskil 23 nomor 3, saya baca ya. Mereka bersundal pada masa mudanya, ya kan? Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya itu menghujat. Saya baca kok. Lo kok? Makanya kamu sembarangan. Saya baca. Karena kalian yang menghujat. Kan tadi bawa data tidak ada. Mana saya minta data 72 bidadari hadis sahih mana? Menjelaskan apa? Bunda. Makanya jangan main-main sama saya. Kalau saya adem. Saya nggak menghujat, saya baca. Saya baca lagi Amsal 7. Atau saya baca lebih dahsyat lagi. Sebelum tidur. Saya baca Kinung Agung. Saya baca Kinung Agung. Dari kejadian baca. Makanya. Sudah jangan. Makanya. Meledakan kalian kan? Meledakan. Bluk-bluk. Mana ada meledak. Udah, sekarang gini loh. Kenapa emangnya apa? Jadi hilang muka kalian. Kalau misalnya kalian mengaku gitu loh, hilangkan dulu egomu. Gak hilang. Oh jadi? Kok hilang? Jadi? Egomu hilangkan. Aduh, jaringanmu, SKT, jaringanmu. Jangan bicara. Aduh, perbaikilah dulu jaringanmu. Kamu aja jaringanmu begitu jelek. Kau bicara pula, jadi gak kedengaran. Jadi begitu aja ya Bang Otentik. Jadi pada waktu Anda naik, diskusi itu yang enak. Pada waktu ditanya, jawab. Kalau nggak tahu ya udah bilang pas. Saya nggak tahu, belum sampai di situ saya. Udah, jangan sok-sok menguasai Bible gitu loh. Itu sok-sok menguasai Bible, jadi kayak begitu. Itu asumsimu. Bunda, sebenarnya gini, ini akibat karena memaksakan manusia menjadi Tuhan. Ya kalau kita mengatakan Yesus anak manusia, dia menolak gitu loh. Padahal manusia melahirkan manusia, Bang. Binatang melahirkan binatang. Terus kenapa kau sebut Yesus anak domba? Kok menghujat itu, bro? Otentik, sempat nanti kusuruh Bang Sidi keluarkan ayat, keluarkan apa tuh? Kita membahas soal ciuman kudus, gimana tuh jadinya tuh? Udah, jangan, udah. Kan mengerikan ajaran kalian kan? Coba saya tanya dulu, mengerikan kan? Apa jadi mengerikan, janganlah. Iya iyalah. Kok lagi mulutmu bilang tidak? Coba kok kasih tunjuk ayat Kidung Agung itu kepada anakmu. Cobalah dulu. Cobalah dulu, nggak usah dulu kau apa banyak asumsi. Coba dulu kau tunjukkan. Itu aja. Udah. Ayo damai. Ayo. Oh, diskusi yang baik, ayo. Kalau diskusi sama mereka, Bunda, kayak kurang apa aku bilang ya? Tidak ada apanya lagi. Kamu memaksakan pemahamanmu. Orang Kristen nggak memahami seperti itu. Itu ada konteks di situ.
Ada ceritanya. Bukan tidak memahami, karena sangat paham. Dengan akhirnya berpikir bahwa kitab kalian itu pengajarannya itu tidak benar. SKT kau putus-putus, SKT kau putus-putus, ketek kau putus-putus, ketek. Putus-putus kau. Putus-putus. Astagfirullahalazim, ketek. Putus-putus, dibilang putus-putus. Aduh, saran saya Bible kalian itu disimpan, jangan dibacakan anak-anak kalian, apalagi dibaca Yeskel ini. Waduh, satu perikop ini. Iya benar bang. Bahaya ini. Baca itu. Benar. Udah bahaya. Iya. Untung lah ya. Iya. Kamu bilang apa dulu Kamu bilang apa dulu? Tidak memahami. Oke, saya 20 tahun mempelajari itu. Mama saya 40 tahun. Ayah saya 46 tahun. Oke, akhirnya Bunda, paham Bunda. bahwa Bunda dalam Nora, tunggu dulu Bunda. Sebentar. Tunggu Sedikit Bunda. setengah menit gini. Apakah pendeta kalau lagi khotbah dia baca itu? Tidak, nggak pernah dibaca karena apa itu ayat vulgar. Iya, apalagi Yeskel 23:20 aduh. Tidak pernah disinggung Dia birahi itu. kepada kawan-kawannya. Aduh. Yang auratnya seperti aurat keledai, astaga, dan jakarnya seperti jakar kuda. Waduh, apa ini? Bang Sidik, nggak usah lagi lanjutkan. Tahu yang di hotbain sama pendeta. Satu, kalau tidak tentang perjanjian baru yaitu kebangkitan, kematian. Terus yang kedua tentang perpuluhan. Kita sebenarnya sadar dengan perpuluhan, ujung-ujungnya diingatkan lagi. Saya tidak berbohong di sini. Memang begitu kok. Alkitab itu Astagfirullahaladzim. Memang saya ngomong kenyataan. Kalau seandainya dulu maksudnya gini loh, seandainya dulu ada HP Android, ketika memang waktu saya mengimani Islam itu saya akan membuat satu video di situ, ya mulai dari berapa bulan yang lalu saya mencari kebenaran itu akan saya videokan bagaimana sampai membuat saya tuh berpikir bahwa memang ajaran Kristen ini salah. Karena dari khotbah pendeta aku yang makanya berfikir kalau sebenarnya yang diajarkan itu sudah tidak benar, doktrin pendeta tuh kayak gitu. Sadarlah SKT, tobatlah Oten, tobatlah SKT. Itu Bunda Nora udah bertobat itu. Ayo kalian, ayo. Jangan kalian mau menuhankan anak manusia, anak Bunda Maria kau tuhankan, jangan. Kembalilah kau kepada jalan yang benar. Ya Oten, SKT, ayolah. Sebelum terlambat ya, karena gini orang-orang kafir itu ya yang menolak kebenaran itu disebut kafir ya, akan menduduki kerajaan surga, akan menduduki neraka loh. Kamu akan kekal di dalam neraka ya, itu di dalam Al-Quran tertulis ya bahwa orang-orang kafir, orang-orang ingkar akan menduduki neraka jahanam. Makanya tobatlah bang, tobatlah, segeralah, ikutilah Bunda Nora ya. Bunda Nora ini bagaimana dia ini, masya Allah sudah kembali kepada jalan yang lurus ya Bunda Nora. Dijelasin kenapa suaramu nih? Bang Sidik turun. Apa kena report dia? Enggak, ini loh, yang dua orang ini kenapa suaranya ini sama-sama ini ya timbul tenggelam? Apa kalian sudah sepakat atau sudah janjian? Suaramu timbul tenggelam. Minoritas Bunda, minoritas kayak gitulah kalau minor. Kupingmu yang tumbi ya. Enggak, betulan kami itu coba dibuat tuh. Betulan. Coba yang mata memandang taping ini suaranya Bang Oten ini kedengaran apa enggak? Apa putus-putus atau mendem? Nanti dipikirnya katanya kuping kami yang bermasalah. Ini fitnah ini. Coba nanti kau baca taping perot pedot itu baca tapingnya ya. Bahwa kami itu tidak bohong, suaramu tuh putus-putus tuh suara otentik mendem itu. Ya kenapa ya sudah ada yang menghujatkan memang dasar lah. Emang kalian tetanggaan kah? Oten sama SKT tetanggaan sampai jaringannya bersamaan gini, tetanggaan enggak?
Ngapain kamu persoalin kayak gitu-gitu? Bocil banget kamu. Enggak, Nah, maksudnya baru ini jaringan jelas dulu. otentik. Baru Jaringan jelas. Kamu janganlah marah-marah. Nanti cepat tua kamu. Mau Iya, kamu cepat tua? Dengan bocil gitu loh. Aduh, ya udah. Oke, Kamu jangan marah silakan. loh. Ya Allah, begitu dia ini. aja. Biarkan dia ngomong dulu. Oh, ada lagi mu'allaf ya, Masya Allah, ada lagi mu'allaf, Alhamdulillah, Masya Allah, ada lagi disyahadatkan oleh Yuk. Gurunda. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Silakan Bang Oten. Kita jadi gimana gitu? Enggak dong. Ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kami hanya bersyukur kalau ada yang bertobat gitu loh, kembali kepada jalan yang lurus ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Rin, ya, makna Tuhan dan Allah dalam pemahaman orang Kristen itu berbeda. Bukan seperti ada di kepalamu. Makanya kamu Bukan, kamu berbeda dengan yang ada di Bibelmu, Bang. Bukan menurut kami. Di dalam Bibelmu tertulis ya, Yohanes 17 ayat 3 ya. Hidup yang kekal itu ialah bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya loh. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus ini posisinya utusan. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Makanya Yesus itu bermukjizat. Karena memang Allah itu mengaruniakan rohnya kepada orang utusannya gitu loh. Musa bermukjizat, Nabi Ibrahim, Abraham bermukjizat, Rasulullah Muhammad bermukjizat, Nabi Isa atau Yesus bermukjizat. Jadi kamu jangan heran. Dia membangkitkan Lazarus, tetapi terlebih dahulu dia berdoa. Itu jadi jangan kamu gini, lebih baik kamu mengikuti pengajaran Yesus. Apa kata-kata Yesus di Bibelmu itu yang kau ikuti. Kalau kau ikuti apa surat-surat Paulus, beginilah kamu ini tersesat. Coba ikuti kata Yesus ya. Kata Yesus apa? Hidup yang kekal. Ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah. Satu-satunya loh, bukan dua, apalagi tiga. Engkau imani sebagai Trinitas. Satu-satunya Allah yang benar. Ya. Jadi kalau kamu mengimani lagi bahwa kalian sudah ditebus, semua dijamin keselamatannya, itu no, itu hoax. Sebab apa kata Yesus ya? Di Matius 5, di Matius 7, di Matius 7 21 kata Yesus begini ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Pada hari akhir, aku akan berseru kepadamu, enyahlah kau Oten, enyahlah kau otentik. Aku tidak mengenalmu, engkau sekalian pembuat kejahatan. Nah itu kata Yesus. Jadi pemikiranmu bahwa kalian dijamin itu hoax. Nggak ada jaminan. Ini pengajaran Yesus ya. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Nah itu fix ya. Jadi kalau kamu bilang kalian ada jaminan itu hoax ya. Aku nggak percaya. Iya, karena itu di Bibelmu sendiri. Bukan kami yang menjadi lawanmu, bro. Bukan kami yang menjadi lawanmu. Bibelmu lah yang menjadi lawanmu. Baca Bibelmu sendiri yang akan mengajari engkau tentang bagaimana caranya beriman. Ya, kalau kau mengikuti kata-kata Paulus ya begitu deh. Sekarang kau makan babi, padahal dilarang makan babi. Kamu dilarang minum alkohol, kamu minum alkohol. Apa kata Yesus? Aku otentik. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan ya. Sampai kiamat terjadi, satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan hilang sebelum lenyap bumi dan langit atau sebelum bumi dan langit runtuh. Berarti satu titik itu apa? Titik itu satu titik loh. Terus kenapa di Imamat 11 babi haram? Kau makan, dilarang minum alkohol, kau minum. Berarti kamu tidak patuh kepada aturan Yesus. Yang kau patuhi aturan Paulus. Apa kata Paulus? Semua ciptaan Tuhan itu baik, otentik.
Tidak ada yang haram otentik. Minumlah alkohol, makanlah babi. Ya, itu kata Paulus ya. Semua ciptaan Tuhan baik, tidak ada yang haram. Nah, itu kau ikuti. Kamu nggak mengikuti kata-kata Yesus. Aduh, sayang sekali ya, suaramu itu tenggelam, sayang. Sayang sekali. Lain kali kamu naik, betuli dulu ini ya. Betuli dulu wifi-mu, apa-apa betuli supaya kedengeran. Ini kamu kayak di bawah kolam, sumpah deh, kayak di bawah kolam kamu ngomong ya. Tapi nggak apa-apa ya, aku ajari kamu tentang Bibelmu ya. Di dalam Bibelmu itu ya, apa kata Yesus? Firman yang aku sampaikan bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi itu kalau Yesus itu berkata-kata, misalnya begini ya, misalnya Yesus berkata, kenapa kau guru yang baik? Apa yang aku lakukan supaya aku mendapat hidup kekal? Ini ada yang bertanya ya, muridnya bertanya. Apa kata Yesus? Hei, kenapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Bapakku di surga. Nah, itu kata Yesus. Nah, itu yang kau harus ikuti, Oten ya. Kenapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Bapakku di surga. Itu kata Yesus. Kemudian kalau kamu ingin mendapat hidup yang kekal, pertama jangan membunuh. Nah, ini parah nih. Kalau sudah disentuh jangan membunuh, ini parah. Karena apa? Yesus yang dibunuh oleh tentara Romawi, kamu imani sebagai penebusan dosa waris Adam. Padahal Yesus tidak mengajar seperti itu, enggak ada. Jadi kata Yesus, hukum yang utama itu ya, ketika ada yang bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Yesus mengajarkan jangan membunuh. Kenapa dia mau mengajarkan, melarang jangan membunuh, sementara dia memberikan pengajaran tentang pembunuhan? Coba pakai logikamu, pakai logika akalmu, pakai jalankan akalmu ya. Kata Yesus, ketika ada yang bertanya kepada dia, guru, apa yang guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat hidup kekal? Kata Yesus, hei, kenapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, itu Allah. Kemudian kalau ingin mendapatkan hidup kekal, ya, jangan membunuh. Ini kata Yesus loh, jangan membunuh. Ya, ada beberapa poin ke bawah, tapi yang utama dia katakan jangan membunuh. Ketika dia mengatakan jangan membunuh, padahal kalian mengimani bahwa pembunuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kalian berarti bertentangan dengan pengajaran Yesus. Kata Yesus jangan membunuh, bro. Yesus jangan membunuh katanya. Sementara kalian mengimani bahwa kematian Yesus adalah untuk menebus dosa kalian. Itu hoaks. Jangan kalian mau tipu-tipu oleh Paulus. Jangan. Paulus berkata, ya, dengan matinya Kristus di tiang salib, maka dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah itu. Dengar baik-baik ya, malam ini karena suaramu timbul tenggelam, ya terpaksa deh kita nggak bisa dengar kamu. Jadi akulah yang ngomong ya, biar kamu tercerahkan gitu loh ya. Nah, sementara kata di Lukas ya, di Lukas tertulis apa di Lukas? Tertulis di Lukas ya. Apa kata di Lukas ya? Lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat lenyap. Bayangkan itu. Sayang sekali kamu. Pasti kamu kedengaran. Ya silakan. Tanggapi dulu deh. Silakan. Aku bilang diam dulu kamu. Ya, jangan semua kamu protes. Tanya satu-satu yang kamu nggak paham, dengerin. Ya, pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama dulu satu. Perbaiki dulu, Bang. Sedikit suaranya mendem, Bang. Suaranya mendem. Borong semua satu-satu. Suaranya mendem loh, Bang. Ya susah juga, iya kita nggak dengar suaramu, Bang. Makanya aku bilang betuli dulu suaramu. Coba kamu bergeser dari posisimu. Baguskan dulu. Kemana kek? Suaranya mendem loh, Bang. Ayo perbaiki dulu jaringannya. Ya, perbaiki dulu apanya biar bisa tanggapi Bunda Rama ya. Udah, oke. Udah. Nah, aku tanya. Oke. Ketika seorang murid ya menemui Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup kekal? Apa kata jawab Yesus?
Kenapa kamu katakan aku yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Bapakku di surga. Coba tengok ya. Kenapa kamu katakan aku baik? Hanya satu yang baik, itu Bapakku di surga. Tetapi untuk mendapatkan hidup kekal, ialah jangan membunuh. Ini pengajarannya, jangan membunuh. Nah, bagaimana kalau dia mengajarkan melarang kalian mengimani bahwa kematiannya ini untuk menebus dosa kalian? Bagaimana coba? Silakan. Oke, kamu dengarin ya. Diam kamu ya. Dengar nggak suara saya? Halo? Ya, bagus. Ya, sekarang bagus. Bagus. Mohonlah. Yesus berkata seperti itu untuk menunjukkan bahwa dia sendiri adalah Allah itu. Kenapa saya bilang begitu? Yesus itu adalah orang baik. Dia menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang kelaparan, orang yang mati dibangkitkan. Semua perbuatan Yesus adalah perbuatan kebaikan. Nah, ketika dia bilang, kenapa kamu bilang aku baik? Hanya Allah yang baik. Itu artinya dia mau mengatakan bahwa dia itulah sendiri Allah. Karena apa? Segala pekerjaan yang Yesus lakukan adalah kebaikan. Ya, dia tidak menjawab langsung, aku adalah Allah. Nggak ada seperti itu. Tapi dia menunjukkan dari perbuatan-perbuatan dia, bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Allah yang dalam, yang adalah firman yang menjadi manusia. Bukan mengatakan bahwa dia tidak baik. Semua mengakui Yesus itu baik. Yesus itu malah terlalu baik. Mau mati bagi orang berdosa. Nah, ketika dia dikatakan seperti itu, dia mau mengkonfirmasi dirinya adalah Allah. Karena yang baik, yang sungguh-sungguh baik dalam pandangan Allah, hanya seperti yang dilakukan Yesus. Ya, kebaikan manusia itu bukan kebaikan yang murni, tapi kebaikan yang dilakukan oleh Yesus adalah kebaikan yang murni. Makanya dia mengatakan, kenapa kamu bilang aku baik? Hanya Allah yang baik. Itu mengatakan, kamu lihat dari perbuatan-perbuatan saya bahwa saya itu adalah Allah yang datang dari surga. Itu maksudnya di situ. Paham? Oke ya. Tadi kamu bilang apa tadi kamu bilang ya? Itu untuk dirinya sendiri ya. Berarti kamu ini mengatakan bahwa Yesus itu mengatakan untuk dirinya sendiri karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Apakah seperti itu pemahamanmu? Saya ulang Yesus lagi. adalah Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri. Gini ya, jawabannya gini Yesus ya. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Sebentar. Mengapa kau katakan aku baik? Ini jawab Yesus ya. Ini Markus 10:18 ya. Coba kamu tengok baik-baik ya. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Mengapa kau katakan aku baik? Ini Yesus ngomong loh. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Berarti hanya Allah, bukan dirinya, Bang. Kenapa kau katakan Yesus adalah Allah? Dari mana kau itu? Nggak usah kau jelasin. Gini, sebelum kamu menjelaskan, tolong bawa dulu dalil, bawa data, baru kau jelaskan, kau uraikan. Misalnya saya ini kan, ini begini, ini dalilnya ini. Itu mantap lah, ada fakta, ada bukti ku bawa. Nah kalau kamu menjelaskan cuma mulut saja ngomong nggak ada data, itu namanya asumsi. Coba mana datamu? Saya jelasin datamu dulu bro. Kalau kamu cuma jelasin, itu doktrin pendetamu. Kalau data baru aku percaya. Di sini Yesus berkata, kenapa kamu katakan aku baik? Aku baik. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Allah yang baik. Yesus itu dia tidak mengaku dirinya baik. Hanya Allah. Bacalah baik-baik Bibelmu ini. Makanya aku bilang, yang menjadi lawanmu bukan kami umat Islam, tapi Bibelmu sendiri yang menjadi lawanmu ya. Kalau kami bacakan Bibelmu, kamu kepanasan, kamu berasumsi kiri kanan. Sekarang jawab pakai dalil. Tadi aku kurang ngomong, makanya sekarang pakai dalil, ayo. Buka dalilmu biar aku baca bro. Di Injil Yohanes dibilang, aku lupa ayatnya, aku pegang Alkitab. Jangan kok kamu lupa. Jangan kamu lupa.
Kamu paham nggak itu? Diskusi lupa-lupa. Coba dalil berapa? Dalil ayat berapa? Baca aja Yohanes 1 ayat 1. Firman. Kok selalu bawa firman? Gak ada ke lain andalanmu? Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman adalah Allah. Yang lain dong. Kamu nih. Cuma satu yang kau tahu kah dalilmu? Menuhankan Yesus. Cuma itu kelandasanmu. Sampai mau menuhankan Yesus. Nah, kutanya dari mana Yohanes dapat itu? Apakah Yohanes dapat firman dari Tuhan? Kan tidak toh. Yohanes bukan penulisnya itu, bro. Cari yang lain, yang lain. Itu enggak valid itu. Tertolak itu dalilmu itu, firman-firman. Yang lain, yang lain. Jadi gini penjelasannya, itu kenapa itu seperti itu? Gini, Yesus di dalam hidupnya selama di dunia itu melakukan yang namanya segala kebaikan, ya. Menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang kelaparan, ya, membangkitkan orang mati, ya kan? Terlalu banyak mujizat Yesus, ya. Dan semua itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Dan standar kebaikan yang dilakukan Yesus itu adalah standar kebaikan yang dari Allah, ya, yang hanya bisa dilakukan. Bro, ini bukan kamu sedang khotbah di gerejamu, itu simpan untuk jamaatmu itu atas untuk muridmu sekolah minggu. Jangan di sini. Kami di sini orang pinter-pinter. Umat Muslim itu pinter loh. Bisa kau khotbah, nggak usah. Yang ku minta dalil, bawa data, terus kau jelaskan bahwa ini loh begini loh bu, gitu mantap. Kalau kamu cuma Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya firman. Ngapain kita nggak bahas firman di sini? Kita nggak bahas. Kalau mau bahas firman, Bang, beda lagi itu kita. Ini kita bahas dulu ini pengakuan Yesus bahwa hanya satu yang baik, hanya Allah saja yang baik. Hanya Allah yang baik, manusia. Terus kenapa kamu bilang? Nah, kenapa kamu bilang Yesus itu Allah? Dari mana kau dapat itu? Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, firman yang turun menjadi manusia. Mana dalilnya? Mana dalilnya Allah itu berubah menjadi manusia? Mana? Mana dalilnya? Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia itu 1:14. Yohanes 1:14 itu firman itu ini bunyinya ya. Firman itu telah menjadi manusia, bukan Allah. Firman. Kamu mau menyesatkan, jangan menyesatkan. Kita tahu isi Bibelmu, mau menyesatkan. Mana baca lagi? Satu baca dulu. Kok lagi ke firman lagi. Firman sudah tidur di rumahnya nih. Sudah jam berapa? 2 jam 2 lewat di tempat udah jam 2:30 nih. Firman sudah tidur. Yang lain kau angkat itu. Usah kau bahas firman lagi andalanmu. Memang gak ada lain yang kau tahu kah? Kamu tahu nggak firman kau bawa-bawa? Bang Kristen, kamu tahu nggak? Ini di sini katanya Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Apain kau terus-terus bawa firman? Orang Kristen bilang Yesus itu Allah. Kamu tahu nggak itu? Dari mana? Dari mana dasarmu? Mana datanya bahwa Yesus adalah Allah? Mana? Nggak pernah dengar orang Kristen bilang Yesus itu Allah. Nggak pernah dengar kamu? Ya mana datanya bahwa Allah akan turun menjelma menjadi manusia? Mana? Kalau ada datanya itu ya salutlah aku. Aku sudah mengacungi jempol. 1-14 kamu udah baca belum? Itu firman yang aku minta Allah turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Ayolah bro, masa kau tidak menuhankan Yesus, kau anggap Allah itu baru kau tidak punya dalil, tidak punya data? Gimana kamu itu? Kamu jawaban seperti apa, Rama? Sesuai dengan nafsumu? Ya, yang mau saya itu, kan kamu bilang Yesus itu Allah. Ya, mana datanya bahwa Yesus itu menjelma menjadi Allah atau Allah menjelma menjadi manusia Yesus? Mana datanya Allah menjelma menjadi manusia Yesus? Udah baca. Yohanes 1:11 baca. Firman itu telah menjadi manusia. Yang ku minta Allah telah menjadi manusia. Allah telah menjadi manusia Yesus. Kau bilang kan Yesus adalah Allah. Selalunya orang ini. Kamu nggak tahu Yesus itu firman Allah.
Kamu selama ini belajar apa dari orang Kristen? Kamu cuma dengar-dengar tapi Allah, kan kamu bilang Yesus itu adalah Allah. Mana datanya Yesus itu menjelma menjadi Allah atau Allah menjelma menjadi Yesus? kamu paham Kalau nggak ada datanya ya, misalnya di perjanjian lama ya, kitab Yahudi berkata di situ misalnya begini ya, suatu waktu atau suatu saat aku akan turun ke bumi menjelma menjadi manusia Yesus. Nah, itu baru. Misalnya aku Elohim akan menjelma menjadi manusia, turun di apa ya di apa ya namanya ya, menjelma menjadi manusia. Kan tidak ada datanya. Tidak ada datanya seperti itu toh? Mana datanya? mau membawa penafsiranmu sendiri gitu loh. Jadi kamu yang menafsir tadi, dari tadi kamu tidak mau menyampaikan bahwa Yesus, kamu bilang kamu mengklaim bahwa Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Padahal apa kata Yesus ya? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Atau kata Allah itu aduh ya Allah ya Rabbi. Ini teman-temannya ini hotel ini ya kan? Apa tidak berbobot ini hotelnya? Parah ini hotelnya. Kita bergeser dulu aja ya. Nggak berbobot. Sama sekali nggak ada berbobot. Kita pindah ke Bang Joma ya teman-teman ya. Kita pindah ke Bang Joma. Ini dia. Lanjut. Sebentar ya. Yang pasti Tuhan itu jelas harus ada, mutlak ada. Demikian. Baik Bang, thank you Bang. Oke, saya mengerti Bang apa yang Bang maksud tadi. Nah, oke, berarti artinya kalau ada dengan adanya Tuhan, berarti Tuhan adalah satu, gitu kan? Dia tidak dia bisa boleh menciptakan apapun yang dia inginkan untuk menyingkronkan semua yang ada di muka bumi ini. Siap. Nah, artinya kalau dalam kekristenan saya yang saya yakini sekarang, berarti kalau kita menganggap Yesus adalah Tuhan, berarti itu Yesus adalah ciptaan Tuhan. Dan ciptaan Tuhan itu dijadikan sebagai utusan untuk mengajarkan kepada seluruh umat manusia tentang jalan yang benar menuju kematian, yang setelah kematian itu kita akan dibangkitkan lagi menuju surga ataupun neraka. Benar begitu ya Bang ya? Betul. Oke, berarti yang selama ini yang saya imani adalah ciptaan Tuhan. Iya, betul. Ciptaan Tuhan. Betul, ciptaan Mau saya Tuhan. tunjukkan ayatnya, Bang? Sebentar bang. Artinya kalau dia sebagai ciptaan Tuhan, artinya dia seorang manusia dan sama kayak kita juga manusia. Betul. Terlepas dari itu dia diutus sama Tuhan, diberikan suatu keistimewaan, baik itu mukjizat ataupun apapun itu. Artinya itu adalah kelebihan dari manusia masing-masing. Benar begitu ya bang ya? Betul. Oke, berarti berarti kita mengimani satu Tuhan, Terus agama yang dibenarkan sama Tuhan itu agama yang kalau menurut yang saya dengar tadi Bang Zuma bilang ada agama yang terakhir, yaitu menyempurnakan segala macam agama-agama yang sudah ada sebelum Islam itu ada. Benar ya Bang ya? Iya. Oke, berarti begini Mbak Sarah, kita sependapat berarti kita sependapat Mbak Sarah bahwa kalau kita mengimani